Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di rumah, jumpa kembali di Assalam. Apa itu Ibu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Seperti biasa pemirsa, jangan lupa, baik ibu-ibu yang ada di studio maupun yang di rumah, siapkan alat tulisnya. Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Siapkan alat tulisnya. Di kanan kiri meja ada Al-Quran. Allah berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar kebenaran yang diyakini. Mas Ayub, mohon dibaca surat 54 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya, gak main-main, sesungguhnya, sungguhan. Al-Quran itu benar-benar, bukan benar saja. Benar-benar kebenaran yang diyakini. Pemirsa di rumah, mari kita kembali kepada dasar hukum yang paling top. Ya, sumber kebenaran hakiki dan tunggal, yaitu Al-Quran. Mari kita cek semua buku yang ada di bumi ini dengan kitab tertinggi, yaitu Al-Quran. Dan Allah berfirman, kecil mau yang besar adalah tertulis. 54 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah yang nulis saja lupa, apalagi pemirsa yang di rumah jangan lupa tulis. Karena yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Ini aturan Allah. Ini aturan Allah. Tulis. Bagaimana mungkin umat Islam di Indonesia bisa siar tanpa tulisan? Karena setelah mendengar, lupa dia. Oke? Pemirsa, hari ini banyak masyarakat di Jawa Timur yang menginginkan di Assalam ini sebuah judul yang hari ini disepakati oleh semua pihak. Khususnya para jamaah yang ada di studio. Yaitu Al-Quran atau Pancasila. Pancasila sudah gonjang-ganjing dari 1 Juni sebagai hari kebesaran Pancasila mulai dikutak-kutik oleh beberapa pihak yang mungkin belum tahu Pancasila itu apa. Mari kita cek bahwa Al-Quran adalah kitab tertinggi untuk mengecek semua apa yang ada di bumi, termasuk Pancasila itu sendiri. Apakah Pancasila sesuai Al-Quran atau tidak? Kita akan lihat. Kita akan bongkar. Baru kita akan memilih. Karena Allah berfirman 17:36. Baca Mas Ayub. Surat 17 ayat 36. Kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu tentangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Tidak boleh ikut-ikutan. Kalau dasar negara kita adalah Pancasila, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus tahu Pancasila itu yang sebenarnya dan apakah sesuai dengan isi Al-Quran sebagai kitab tertinggi. Mari kita bongkar, kita bedah dengan rinci agar supaya masyarakat, terutama bangsa Indonesia, tahu apa itu arti dan butir-butir yang termaksud dalam Pancasila itu sendiri. Pemirsa yang di rumah, saya hari ini ditemani oleh beberapa komunitas. Yang pertama, Majelis Taklim Khairun Nisa, BTPN 10, Pabrik Gula Krembung Sidoarjo, pimpinan Ibu Sumartono. Yang mana? Oh, selamat datang Sidoarjo. Terkenal dengan lapindunya kalau di luar. Yang kedua pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Aisyah, Pabean Cantian, pimpinan Ibu Hajah
Bibit Arianti. Oke, Bu Arianti, selamat datang. Dan yang ketiga pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Nurul Jannah. Jannah itu surga. Mojo Ngapit, Jombang, Jawa Timur, pimpinan Ibu Dr. Randa Hajah Nur Adimah MSI. Halo. Dan yang keempat pemirsa, saya ditemani oleh kelompok pengajian RW 1 Keduru Surabaya. Pimpinan Ibu Hajah Solihah. Oke, Bu Solihah, selamat datang. Dan yang kelima, pemirsa di rumah, saya ditemani oleh Majelis Taklim Hidayatul Insan, Lidah Kulon Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Siti Rohmah. Oh, sebelah kanan. Selamat datang. Dan yang terakhir, saya ditemani oleh yang juga datangnya terakhir, Majelis Taklim Jamiatul Hujjat Perum Lembah Harapan RW 5 Lidah Wetan Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Sugiyarti. Yang mana? Oh, waalaikumsalam Bu Sugiyarti, selamat datang. Pemirsa, saya ditemani oleh ibu-ibu yang cantik, jadi pede saya hari ini. Apalagi saya hari ini mengupas sebuah sendi-sendi dalam bernegara, yaitu Pancasila. Apakah Pancasila sesuai dengan isi Al-Quran atau tidak? Jika tidak, kenapa kita mengikuti Pancasila? Tapi jika iya, kenapa tidak? Kita harus tolak Pancasila. Karena kitab tertinggi adalah Al-Quran. Mari kita lihat, kitab tertinggi sebagai kitab pengecek semua kitab dan semua kegiatan manusia adalah Al-Quran. Surat 80 ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, 80 ya, 12 sampai 14. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Jadi, Ibu dan Bapak, pemirsa di rumah, Al-Quran punya satu kedudukan yang paling tinggi. Dimul dan disu, mari semua kita cek. Apapun yang ada dalam kegiatan di bumi ini dengan isi Al-Quran. Dan Allah berfirman, Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki. 69 ayat 51. Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Ayo ditulis. Supaya bisa cerita ke kanan kiri tetangga kita, khususnya keluarga kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang dia. Mari kita yakin dengan isi Al-Quran. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa yang di rumah, Nabi kita, Nabi Muhammad, meyakini Quran nggak? Meyakini. Apalagi ada ayat ini, 69, ayat 41 sampai 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Lanjut. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Terus? Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Tolong diulang. Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Sekali lagi ulang. Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Pemirsa, ibu-ibu, Nabi Muhammad diancam nggak? Kalau keluar dari isi Al-Quran dipotong urat tali. Nabi Muhammad tahu nggak ayat ini?
Nabi Muhammad tahu nggak ayat ini? Tahulah turunnya ke dia. Tahulah. Berarti manusia yang menjadi idola kita, manusia the best of the best sampai akhir zaman, Nabi besar Muhammad Rasulullah mengikuti ayat ini nggak? Berarti kalau beliau mengikuti ayat ini, berani nggak Nabi Muhammad melanggar di isi Al-Quran? Kalau ibu-ibu meyakini ini dan ibu sebagai dan mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, harusnya apa? Taat dan tidak boleh melanggar isi Al-Quran. Baik pemirsa, saya dan ibu-ibu punya statement hari ini di studio bahwa kami adalah pujangga-pujangga untuk tetap mempertahankan isi Al-Quran. Oke. Ibu mau dijadikan pujangga Allah untuk mempertahankan isi Al-Quran? Ibu mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang idola dan Nabi, Rasul yang terakhir, yang menjadi idola kita, yang menjadi kekaguman kita? Yakin? Yakin. Nabi Muhammad berani nggak keluar dari isi Al-Quran? Nah, berarti kalau Nabi Muhammad nggak berani, kita harusnya apa? Tidak berani juga melanggar isi Al-Quran. Baik, pemirsa di rumah, mari kita akan bahas pelan-pelan apa itu Pancasila. Sesuaikah atau tidak Pancasila dengan isi Al-Quran? Karena Pancasila harus kita cek dengan isi Al-Quran. Ibu-ibu, hari ini ibu dilahirkan di bumi oleh Allah, dijadikan apanya Allah? Khalifah. Khalifah di mana? Di bumi apa di bulan? Di bumi apa di matahari? Kenapa ibu-ibu jadi khalifah di bumi? Surat 35 ayat 39. Ibu dijadikan apanya Allah di bumi? 35 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa'alaihi kufru wa la tazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqtan wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Artinya, dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Tahan. Pemirsa, hari ini meyakini bahwa kita dijadikan khalifah di muka bumi. Kenapa nggak di muka bulan? Kenapa ibu-ibu dijadikan Allah di muka bumi sebagai khalifah? Kenapa nggak di bulan? Karena apa? Karena apa ibu-ibu dijadikan khalifah di bumi? Pemirsa di rumah, kenapa kita dijadikan khalifah di bumi kok tidak di bulan? Kenapa? Kenapa? Karena di bumi ada sumber kehidupan. Surat 7 ayat 10. Surat 7 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Kenapa ibu-ibu ditempatkan di bumi sebagai khalifah? Karena di bumi ada sumber penghidupan. Apa kata Allah terakhir? Sesungguhnya amat sedikit kamu bersyukur. Jadi ibu-ibu jadi khalifah di muka bumi karena bumi adalah suatu tempat yang oleh Allah dikasih sumber penghidupan untuk ibu-ibu sendiri. Kenapa tidak di bulan? Karena di bumi ada tempat sumber kehidupan. Di bulan tidak ada. Di sini ada air. Ya. Selain air ada tumbuh-tumbuhan. Surat 7 ayat 57. Dikasih tumbuh-tumbuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Allah kasih hujan, kasih tumbuh-tumbuhan, kasih hewan, dan juga dikasih berbagai sarana kehidupan yang lain. Karena Allah mencintai ibu-ibu untuk kemudian dijadikan sebagai khalifahnya.
ibu dijadikan khalifah di bumi, artinya di semua bumi, apa di sebuah negeri? Semua bumi. Apakah ibu bisa memerintah orang Amerika? Pak SBY apa bisa memerintahkan Amerika? Berarti kita semua hari ini dipercaya oleh Allah di bumi semuanya, apa di bumi yang ada ikatan negeri? Ibu-ibu sebagai bangsa dan warga negara mana? Berarti ibu sebagai khalifah di Indonesia apa di Amerika? Di Indonesia. Tugas tanggung jawab ibu terhadap Indonesia harus diapain? Dimakmurkan, karena kita hidup di sini, mencari makan di sini, ya, beranak cucu di sini, harus kita makmurkan, ya. Kita tiru para pendahulu, bagaimana para pendahulu mencintai negerinya masing-masing. Surat 2, 126. Baca Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ulang lagi, apa kata para pendahulu dan imam manusia ini? Ya Tuhanku, ya Tuhanku, mereka berdoa, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ulang lagi, apa yang dijadikan prinsip-prinsip oleh para pendahulu yang akan ditiru oleh anak cucunya? Ulang lagi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Tahan. Pemirsa yang di rumah, ternyata para pendahulu kita, para nabi mengajarkan kepada kita semua terikat dengan kemakmuran negeri kita sendiri. Maka tidak ada alasan lain ketika kita menjadi warga negara Indonesia, terikat dengan kewajiban kita untuk mengangkat derajat dan memakmurkan Indonesia itu sendiri. Karena di Indonesia ini Allah kasih sumber kehidupan. Berarti kalau ada yang merusak bumi Indonesia, berarti dia merusak penghidupannya sendiri. Berarti ibu-ibu sebagai khalifah di Indonesia punya kewajiban, tidak bisa tidak, yang oleh Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk kita makmurkan bumi pertiwi ini, agar supaya kita mampu hidup dan sukses berhasil guna di atas bumi ini sendiri. Oke? Berarti kita semua sebagai negara terikat nggak untuk memakmurkan buminya masing-masing? Terikat. Tapi kalau ibu-ibu sudah mendustakan ayat ini, ya, tapi kalau ibu-ibu para pemirsa di rumah mendustakan ayat-ayat Allah, maka tidak akan pernah dikasih rezeki baik dari bumi maupun dari langit, karena mendustakan ayat-ayat Allah. Surat 7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Itulah sebuah negeri yang penduduknya mendustakan ayat-ayat Allah, di mana di ayat Allah mewajibkan seorang manusia yang tinggal di negeri itu harus berjuang mati-matian untuk memakmurkan negerinya. Oke? Berarti kalau ada ya komunitas yang merusak negeri ini, mereka melanggar ayat-ayat Allah. Penyebab Indonesia kemudian diazab, tidak diberikan rezeki, baik dari bumi maupun dari langit. Mari kita hidupkan negeri kita melalui sebuah firman dari Allah, bahwa sesungguhnya bangsa suatu negara punya kewajiban dan terikat penuh untuk membela negaranya masing-masing. Karena itu ibu dan bapak, ada dua komunitas di bumi dan di negeri itu. Yang pertama, manusia beriman, bertakwa dan melaksanakan ayat. Yang kedua, penjahat-penjahat yang tidak melaksanakan ayat di bumi yang sama. Surat 6, 123. Awas,
Di sebuah negeri ada penjahat-penjahat yang merusak negeri itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Awas, banyak orang yang tidak sadar dan dia tidak menyadari bahwa mereka hari ini menjadi penjahat-penjahat di negerinya masing-masing. Ketika dia tidak punya mindset untuk bagaimana negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabul ghafur. Karena itu setiap negara terikat dengan aturan Allah untuk memakmurkan buminya masing-masing. 14 ayat 35. Pemirsa yang di rumah, mari kita makmurkan Indonesia sebagai negeri yang oleh Allah dipasrahkan kepada khalifahnya yang ada di atas Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Pemirsa, Nabi Ibrahim warning sebagai imam manusia bahwa di negeri ini banyak orang menyembah berhala, yaitu menggantungkan segala hukum di luar daripada hukum Allah, sehingga manusia seenaknya sendiri untuk melakukan sesuatu di atas negaranya masing-masing. Karena itu Nabi Ibrahim memberikan satu contoh menjadi seorang yang hanif, yang tunduk patuh taat kepada aturan Allah. Maka mari kita lihat pada suatu negara, apakah negara ini terikat dengan hukum Allah atau tidak? Mari kita lihat, banyak negeri yang masih mengikuti hukum jahiliyah. Bukan hukum Allah yang menyebabkan kerancuan daripada negeri itu sendiri. Kita lihat ayatnya. Hanya ada dua hukum dari Allah. Hukum Allah dan hukum jahiliyah yang berlaku di bumi dan berlaku di seluruh negeri-negeri yang ada di atasnya. Surat 5 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ada dua hukum yang ditawarkan oleh Allah. Yang pertama, hukum jahiliyah. Dan yang kedua, hukum Allah. Atau sebaliknya. Tinggal ibu dan pemirsa di rumah memilih. Kita masuk dalam hukum Allah atau hukum jahiliyah. Kalau hukum Allah tidak bisa tidak. Harus kembali kepada kebenaran yang hakiki atau Al-Quran. Surat 10 ayat 37. Ayo kembali kepada hukum Allah untuk mengikuti negara kita sebetulnya masuk dalam hukum Allah atau tidak. Kita lihat Qur'annya, 10 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ibu-ibu ragu dengan Al-Quran? Pemirsa di rumah ragu dengan Al-Quran? Kalau ragu, tidak perlu dibaca Al-Quran. Karena keraguan itu di surat Al-Baqarah. Begitu surat 2 dibuka, sudah ditanya oleh Allah, ragu atau tidak? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kamu ragu, tutup. Kalau ibu tidak ragu, akan kami lanjutkan bahwa hukum Allah mengikat pada satu negara. Karena di negara itu ada dua bagian, berpasang-pasangan. Ada orang yang membela negara dan ada penjahat-penjahat yang menghancurkan negara itu. Kita lihat mana penjahat yang tidak ikut hukum Allah dan mana manusia yang membela negara ikut hukum Allah. Tidak bisa tidak. Di negeri ini harus ada hukum yang harus sesuai dengan kitab tertinggi, yaitu isi Al-Quran. Surat 5 ayat 40, surat 4 ayat 59. 4:59. Baca Arabnya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. atiullaha wa atiul lil amri. Ada 3. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri yang mana? Pimpinan yang mana? Ulang lagi. Lagi, banyak orang baik tapi belum tentu. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ada 3 ketaatan. Allah, Rasul, ulil, atau pimpinan atau negara. Negara yang mana ditaati? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sendi-sendi hukum yang ada di negara itu kita taati. Kalau negeri itu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang kalau kita cek Indonesia. Cocok gak dengan ketaatan ini? Cocok gak sendi-sendi dan dasar-dasar negara Indonesia ini terhadap isi Al-Quran? Kalau sekiranya negeri ini gak sesuai dengan isi Al-Quran, kenapa harus kita ikutin? Karena Al-Quran adalah kitab tertinggi. Dasar negara kita apa, Bu? Pancasila. Sila pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Kira-kira butir-butir Pancasila ini sesuai nggak dengan isi Al-Quran? Dari mana taunya? Kita lihat ayatnya. Yang pertama, ketuhanan yang maha. Kita lihat surat 2 163. Tolong Mas Fauzani dibaca dengan cara mendalang. Nah, ini jagonya dalang, Bu, karena dari kecil ikut. Nah, orang tuanya dalang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum lan utawi pangeran ira kabeh. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum lan utawi pangeran ira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang maha siji. La ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud illa kajaba huwa utawi Gusti Allah Ar-Rahman kang maha welas asih Ar-Rahimi tur welas asih terus-terusan. Bahasa Indonesianya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Esa di Al-Quran. Pemirsa dicatat. Surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 163. Allah berfirman. Ulang lagi Mas Ayub. Apa firman Allah? Bahasa Indonesianya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
Berarti sila pertama ada nggak di Al-Quran? Alhamdulillah, berarti apa yang ada di Pancasila tercakup oleh Al-Quran. Sila pertama tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Sila pertama berarti tidak bertentangan dengan atiullah wa ati rasul dan wa ulil amri. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan manusia disuruh adil. Kira-kira sesuai dengan isi Al-Quran nggak ini? Sesuai nggak? Kita lihat ayatnya. Bagaimana Allah di dalam menyikapi keadilan yang menjadi dasar negara Indonesia. Surat 5 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maunya Allah adil apa tidak adil? Adil. Berarti sila kedua sesuai nggak dengan keinginan Allah? Baik pemirsa, tadi Allah sampaikan bahwa Allah menyukai keadilan. Sesuai betul dengan butir sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maunya Allah adil apa tidak? Kita lihat lagi surat 4 ayat 135. Pemirsa dicatat tentang sila kedua. Bahwa sila kedua adanya di Al-Quran. Surat 4 135. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talmu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. kaya atau miskin, saudara atau bukan, kerabat atau yang lain, satu kaum atau golongan yang lain, tidak bisa tidak. Kita harus berlaku adil. Berarti keadilan maunya manusia atau maunya Allah? Berarti kalau dasar negara kita yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira sesuai nggak dengan isi Al-Quran? Alhamdulillah. Yang ketiga, apa? Persatuan Indonesia. Kalau bahasa teman-teman, Indonesia kompak. Ya, Indonesia kompak. Atau Persatuan Indonesia. Maunya Allah, manusia ini disuruh cerai-berai apa tetap bersatu? Kita lihat ayatnya. Pemirsa dicatat. Surat 3, 103. Apa maunya Allah di Al-Quran? Apakah manusia suruh cerai-berai bermusuhan atau menjadi satu dan tetap kompak untuk menjalankan sebuah organisasi atau sebuah program? 3, 103. Bahasa Indonesianya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ulang lagi. Janganlah kamu apa? Ulang. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Maunya Allah jadi satu, bersatu apa cerai-berai? Bersatu. Sila ketiga kita suruh ngapain? Sesuai nggak dengan firman Allah? Sesuai. Ulang lagi Mas Ayub. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Lanjut. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Berarti kalau di sini masih bermusuh-musuhan, masa apa? Jahiliyah. Lanjut. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Agar kamu mendapat petunjuk setelah tamu bersatu. Tidak bisa ditawar. Indonesia harus kompak. Indonesia harus bersatu. Sesuai dengan ayat-ayat Allah, baru Allah kasih petunjuk. Maka persatuan Indonesia tidak bisa ditawar karena sesuai dengan isi Al-Quran. Tambah lagi, 49 ayat 10. 49 ayat 10. Persatuan Indonesia atau Indonesia kompak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Ulangi lagi. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Ulang lagi. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Maka karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Mari kita ciptakan Indonesia damai. Kita damaikan orang-orang yang bersitru. Kita damaikan orang-orang itu, kita ajak bersama-sama melihat Quran bahwa Allah maunya tidak cerai-berai atau maunya Allah bersaudara dan bersatu sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan. Ya, kalau kita sudah menyembah yang sama, kemudian Allah jamin orang itu akan tetap bisa berlaku adil. Ketika kita sudah bisa berlaku adil, maka tidak ada gejolak, pro kontra, timbullah kebersatuan. Setelah bersatu, baru kita bisa bermusyawarah untuk memajukan negara kita, khususnya negara bumi pertiwi, yaitu Indonesia Raya. Kita persatukan dan kita ajak musyawarah untuk membuat program-program ke depan dalam rangka memakmurkan Indonesia sebagai ikatan moral manusia, warga negara yang ada di atasnya sebagai khalifah-khalifah bumi yang ditunjuk oleh Allah. Ayo kita musyawarah. Surat 42 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Pemirsa, Allah sarankan dalam hidup ini selalu bermusyawarah. Sesuai nggak dengan sila yang keempat? Sesuai. Alhamdulillah. Tambah lagi. Surat 3, 159. Permusyawaratan penting di dalam menunjang program-program kita ke depan untuk memajukan Indonesia. Karena kita hidup di sini, makan di sini, mati di sini. 3, 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, maka
disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad dalam musyawarah, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pemirsa, di sila keempat kita disuruh bermusyawarah. Barusan Allah menyampaikan di Al-Quran, kita disuruh ngapain? Selalu bermusyawarah. Berarti sila keempat, butir Pancasila pada sila keempat, sesuai nggak dengan firman Allah? Sesuai. Sesuai nggak? Pemirsa di rumah yang menjawab, pemirsa di studio, bahwa sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat sesuai dengan apa menjadi keinginan Allah. Oke? Yang kelima kira-kira sesuai nggak? Yang kelima sesuai nggak kira-kira? Apa itu isinya? Keadilan sosial bagi maunya Allah, sosial ini bisa adil. Ya, yang kaya mengerti apa menjadi keinginan yang miskin. Yang punya kelebihan rezeki mengerti kepada masyarakat yang duafa. Yang pintar mengayomi kepada yang kurang pintar. Yang tua mengayomi kepada yang muda. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Surat 16:90. Surat 16 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dengan kebajikan. Terus? Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ulang lagi. Sila kelima. Ulang lagi. Sesungguhnya. Sesungguhnya apa main-main? Kalau ibu-ibu baca Quran terus-menerus, yang ibu ketemui selalu sesungguhnya. Kalau di luar Quran, katanya pokoknya. Katanya pokoknya menurut riwayat. Tapi kalau Quran, sesungguhnya. Pasti. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan yang adil. Agar supaya yang kurang merasakan dari yang lebih. Yang bodoh merasakan dari yang pintar. Kita disuruh adil dalam berbuat sosial. Rahmatan lil, memberi rahmat kepada semua alam. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan, maupun masyarakat. Yang rendah, yang tinggi, bagi Allah sama. Karena itu Allah menyarankan agar supaya dalam sosial ini selalu adil. Surat 21:17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mari kita rahmati semesta alam. Kita rahmati khususnya manusia yang mulia. Kita rahmati apa yang ada di kanan kiri kita. Kita berbuat kebajikan dalam rangka menyongsong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil maunya Allah dalam bersikap dan memberi. Karena itu Allah menyarankan agar supaya harta tidak hanya beredar di orang kaya saja. Agar supaya harta tidak beredar di orang kaya saja, agar supaya ada pemerataan keadilan, agar manusia, khususnya khalifah-khalifah bumi di Indonesia, senantiasa berbahagia semua, dari yang kaya, yang kurang kaya, yang pintar dan yang kurang pintar. Surat 59 ayat 7. Harta tidak boleh beredar dari orang kaya saja dalam rangka membuat pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa 59 saja? ayat 7. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Karena itu marilah yang merasa dirinya kaya, yang merasa dirinya lebih, kembalikan hartamu kepada yang berhak, yaitu fakir miskin. Inilah konteks dari para Pancasila, konteks dari para apa yang menjadi firman Allah, bahwa keadilan sosial harus kita raih cepat atau lambat. Surat 51 ayat 19. Di hartamu ada hak orang miskin. Di hartamu ada hak orang miskin sebagai aplikasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Pemirsa yang di rumah, Allah atur bahwa di hartamu ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi orang miskin ada berapa? Dua, yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Apa bedanya? Yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Ya. Kalau yang meminta itu langsung datang. Ciri-ciri orang miskin yang meminta, orang itu sehat. Sehingga dia bisa datang ke rumah kita dan bisa datang ke lampu merah. Tapi yang tidak mendapat bagian, apa cirinya? Di rumah masing-masing. Yang uzur dia tidak mungkin meminta. Contohnya siapa yang tidak mungkin minta? Yang dia tidak bisa datang ke rumah kita. Siapa? Orang sakit, fakir miskin yang sedang sakit. Terus yang lumpuh, yang tua, lansia. Siapa lagi yang nggak bisa minta? Fakir miskin nggak bisa minta, siapa? Hah? Anak-anak yang belum bisa ngomong, nggak bisa minta. Bayi, balita, yang anaknya orang miskin, dia tidak bisa menyusui orang tuanya karena mungkin tidak makan. Ini yang nggak bisa minta, ini yang tidak mendapat bagian sampai kapanpun nggak dapat bagian. Lebih penting mana yang kita cari sekarang? Yang nggak dapat bagian apa yang minta? Ya, dua-duanya penting, tapi sekarang prioritas yang tidak mendapat bagian. Kalau ada helikopter di atas sini, ya, menurunkan 1000 Supermi, yang rebutan 7.000 orang, yang tidak mendapat bagian siapa? Siapa? Yang pasti nggak dapat bagian siapa? Nenek-nenek, kakek-kakek, yang lemah, yang lumpuh, dia nggak bisa ngerebut. Siapa lagi? Ibu hamil, ibu melahirkan, yang lagi fakir miskin, yang lagi sulit, itu harus kita prioritaskan. Karena mereka sampai kapan pun tidak mendapat bagian. Siapa lagi? Anak kecil, yang tidak bisa berebut. Maka fakir miskin yang tidak mendapat bagian, ini berada di rumah tangga ibu masing-masing. Dan ini harus kita cari sebagai pengejawantahan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulang lagi, 51-19. Saya bukan marah, Bu, gregetan ini. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Di hartamu ada hak orang miskin. Maaf, namanya ibu siapa? Bu Aja Khoiria. Tolong diganti, namanya Bu Aja itu. Bu Aja Khoiria. Cak Nur dulu. Ya, Cak Nur dulu. Dan pada harta-harta Cak Nur, ada hak untuk orang miskin yang meminta. Terus? Dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kalau Cak Nur nggak ngeluarin harta itu, berarti memakan apa? Malik, memakan hak daripada orang miskin. Ganti Bu Aja Khoiria.
Dan pada harta-harta Ibu Hajah Khairiyah ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Berarti di hartanya Bu Hajah Khairiyah ada hak siapa? Orang miskin. Kalau nggak dikeluarin makan apa? Harta orang lain. Hah? Makan hak orang Lain. miskin. Masuk surga nggak? Masuk surga orang makan nggak? Berarti pada waktu naik haji perlu biaya nggak? Ya. Berarti biaya haji ada hak siapa? Berarti harus dikeluarin nggak sebelum naik haji? Itulah dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jangan lupa kita jalankan isi Al-Quran. Secara otomatis mungkin saja menjalankan isi Pancasila. Tapi saya di versi pembawa Qurannya. Bahwa kemudian Pancasila tercakup di Al-Quran. Itu urusan ibu-ibu dalam menilai. Urusan pemirsa yang menilai. Saya yang menyampaikan Qurannya. Bahwa ternyata Pancasila itu tercakup di ayat-ayat Allah. Maka di dalam rangka mengejawantakan keadilan sosial, Allah ancam. Kalau sampai ibu-ibu tidak pernah memberi makan orang miskin, diancam neraka. 69, 30 sampai 36. Gak peduli ayat ini. Untuk Pak Haji, untuk imam masjid, untuk saya, untuk gubernur, untuk presiden, gak peduli. Apabila panjenengan semua tidak pernah memberi makan orang miskin, lihat ayatnya sendiri. 69, 30 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman. Langsung Allah berfirman. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jelas dicelup no neraka. Lanjut. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Gantung mereka. Terus Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. berarti kalau ibu-ibu yang punya harta, di mana harta itu? Di kerodong ibu, di baju ibu, di sepatu, TV, tembok rumah ibu, termasuk mobil mewah ibu. Di sana ada hak daripada orang miskin. Kalau nggak dikeluarin, makan itu darah dan nanah. Ini nggak peduli ibu yang 5 waktu, nggak peduli ini ibu yang jadi haji. Kalau tidak pernah keluarkan ke fakir miskin, diancam dengan ayat ini. Dan sampai Allah katakan, fawailul lil musholin. Orang yang tidak pernah ngurus fakir miskin, celakaan dalam sholatnya. Atau celaka dalam sholatnya. 107, 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oh, terus? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Awas, terus? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Siapakah yang celaka dalam sholatnya? Lanjut. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Yaitu orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Itulah ibu-ibu, orang-orang yang sudah jauh dari fakir miskin. Maka di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia agar supaya yang kaya mengayomi yang miskin. Agar Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabul ghafur. Pemirsa yang di rumah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu saya tanya hari ini, setelah tahu bahwa Pancasila atau butir-butir Pancasila tercakup di Al-Quran, tolong pilih. Dan ini pilihan ibu-ibu. Pilih Al-Quran, pilih Pancasila, atau pilih Al-Quran dan Pancasila. Apa usulan ibu untuk membuat Indonesia makin ramah, makin baldatun thayyibatun warabul ghafur, makin bersatu? Apa usulan ibu setelah mengakui Quran dan Pancasila? Apa usulannya? Diselaraskan. Ya,
Ya. Dan menyemangati ibu-ibu menyadari bahwa Indonesia perlu bangkit dan kita pelihara. Indonesia perlu bangkit dan kita pelihara. Terus dengan menyemangati menyanyikan lagu Indonesia. Baik, pemirsa di rumah, ada seorang ibu punya usulan agar supaya Indonesia semangat, Indonesia menjadi satu, Indonesia rukun, damai, bersatu lagi. Mari kita nyanyikan bersama Indonesia Raya. Silakan berdiri. Amin. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Subhanallah. Silakan duduk kembali. Kita pada kelompok yang kecil, ibu-ibu, pemirsa, tapi kita punya semangat yang menggema untuk membuat Indonesia bersatu, untuk membuat Indonesia jaya kembali. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.